Beberapa waktu belakangan ini, saya mulai merasa kalau mobilitas di Jabodetabek makin melelahkan. Rasanya baru saja selesai satu kegiatan, harus buru-buru pindah ke tempat lain yang lokasinya jauh. Apalagi kalau harus menembus kemacetan Jakarta yang makin sulit diprediksi. Tapi di tengah situasi seperti itu, saya nemuin kabar yang cukup bikin lega. Transjakarta ternyata menambah rute-rute baru yang nggak cuma ngubungin area dalam Jakarta, tapi juga menjangkau Bogor, Depok, sampai Pik kedua. Buat orang-orang seperti saya yang hidupnya sering bolak-balik antar kota, ini jelas kabar baik. Salah satu rute yang paling menarik perhatian saya adalah rute dari Blok M ke Bogor. Dulu, untuk ke Bogor dari Jakarta pakai bus kota rasanya ribet dan lama. Tapi sekarang ada rute panjang 11 yang langsung nyambungin Blok M ke Terminal Baranang Siang di Bogor. Titik-titik pemberhentiannya pun lewat area yang strategis, kayak Pancoran, Cibubur, dan Sentul. Bayangin aja, naik bus nyaman, adem, cuma bayar Rp3.500 dan nggak perlu pindah-pindah kendaraan. Bagi saya, ini bisa banget jadi solusi hemat dan praktis buat yang sering kerja atau kuliah lintas kota. Lalu ada juga rute D41 yang ngubungin Sawangan di Depok sampai ke Lebak Bulus. Nah, ini penting banget buat warga Depok yang sering ngerasa transportasi ke Jakarta Selatan itu terbatas. Jalurnya lewat tol Depok ke Antasari, jadi kemungkinan besar waktu tempuhnya bisa lebih cepat dibanding jalan biasa. Saya sempat ngobrol sama teman yang tinggal di Sawangan, dan dia bilang ini semacam angin segar karena selama ini transportasi umum di sana belum terlalu variatif. Sekarang, dengan rute baru ini, akses ke Tinggi Fatmawati atau ke rumah sakit besar di Jakarta jadi lebih mudah. Satu lagi yang gak kalah menarik adalah rute Tinggi 31 dari Pik 2 ke Blok M. Jujur aja, saya sempat skeptis waktu pertama dengar Pik 2 karena lokasinya jauh banget dan biasanya orang ke sana harus bawa kendaraan pribadi. Tapi ternyata Transjakarta punya jalur yang langsung ke pusat Jakarta dengan waktu tempuh sekitar 2-3 jam tergantung kondisi lalu lintas. Rutenya pun lewat area-area elit seperti Mega Kuningan Pik 2, Pantai Maju, sampai Senayan. Buat yang tinggal atau kerja di sekitar Pik dan pengen mobilitas hemat tanpa stres mikirin parkir, ini bisa jadi pilihan jitu. Buat saya pribadi, kehadiran rute-rute baru Transjakarta ini bukan sekadar soal transportasi. Ini tentang aksesibilitas, tentang gimana masyarakat dari berbagai penjuru bisa punya kesempatan yang sama buat terhubung dengan pusat kota tanpa harus tergantung pada kendaraan pribadi. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang kadang bikin orang mikir 2 kali buat isi bensin atau bayar tol. Transjakarta hadir bukan cuma sebagai moda transportasi, tapi juga sebagai solusi nyata yang bikin mobilitas terasa lebih manusiawi. Jadi, kalau kamu termasuk orang yang selama ini ngerasa transportasi publik itu ribet dan gak nyambung, mungkin sekarang waktunya dicoba lagi. Karena siapa tahu, rute baru ini bisa jadi jawaban atas keresahanmu selama ini. Saya sendiri udah nyobain, dan sejauh ini saya merasa cukup terkesan.